Ada sebuah kisah tentang seorang lelaki yang bekerja sama dengan istrinya untuk mengeksekusi ibu kandung dan keluarga tirinya dengan cara yang sangat tragis. Alasannya melakukan hal itu sangatlah sepele, yaitu hanya karena dirinya disuruh mandiri dan tidak diberikan uang lagi oleh sang ibu. Kebiasaan selalu dimanja dan diberikan apapun oleh ibunya sedari kecil telah mengubah sang lelaki menjadi seorang monster. Di mana ketika dirinya tak lagi mendapatkan apa yang diinginkannya, dengan mudah lelaki itu pun langsung menghabisi seluruh anggota keluarganya hanya dalam kurun waktu kurang dari 5 jam. Jadi, begini kisahnya. Kim Sung Kwan, atau yang lebih akrab disapa Sung Kwan. Ia adalah seorang lelaki berusia 33 tahun yang tinggal di Hongseong, Korea Selatan. Tidak ada informasi detail mengenai nama lengkap orang tua Sung Kwan di media, tetapi dari yang diketahui, Sung Kwan lahir dari seorang ibu bermarga Lee dan ayahnya bermarga Kim. Ayah Sung Kwan meninggal dunia saat Sung Kwan masih sangat kecil, sehingga sejak saat itu Sung Kwan pun harus diurus oleh nenek dari pihak ibunya karena ibunya sendiri harus mencari nafkah untuk dapat membiayai hidup Sung Kwan dan pendidikannya. Semenjak ayahnya meninggal, Sung Kwan sangatlah dimanja secara materi oleh ibunya. Saat itu, ibunya yaitu Lee merasa sangat bersalah karena harus menitipkan Sung Kwan kepada ibunya dan tak bisa hadir sepenuhnya di dalam hidup putranya itu. Untuk itu, sebagai gantinya, Lee pun berusaha bekerja sekeras-kerasnya agar bisa memberikan apapun yang diinginkan dan dibutuhkan oleh Sung Kwan. Bahkan dengan hasil banting tulangnya itu, Lee berhasil mengirim Sung Kwan untuk berkuliah sampai ke Selandia Baru dan membiayai semua kebutuhan hidupnya ketika berada di sana. Namun sayang, maksud baik dari Lee kepada putranya itu justru menjadi bumerang bagi Lee. Karena akibat terlalu sering dimanjakan dan selalu dipenuhi segala kemauannya, Sung Kwan akhirnya malah menjadi seseorang yang tidak mau bekerja keras, dan ia hanya bisa selalu menandah uang kepada ibunya saja. Bahkan setelah lulus kuliah pun Sung Kwan tidak mau mengejar karirnya dan merasa nyaman hanya dengan bekerja serabutan di sebuah lokasi konstruksi di Selandia Baru. Tak hanya malas dan manja, Sung Kwan juga tumbuh menjadi seorang pembohong yang andal. Suatu hari ketika dirinya sedang menjalin asmara dengan seorang wanita bermarga Jeong dan berniat menikahinya. Kepada Jeong dan keluarganya, Sung Kwan dengan beraninya berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya kelak akan mewarisi 2 gedung dari kakeknya di pihak ayahnya dan akan memberikan pekerjaan kepada ipar-iparnya kelak jika dia menikah dengan Jeong. Nyatanya, semua perkataannya itu adalah bohong. Di saat itu, Sung Kwan masih merupakan seorang pekerja serabutan dan kakek dari pihak ayahnya bukanlah seorang pengusaha konstruksi. Namun meskipun begitu, Jeong dan keluarganya entah bagaimana percaya dengan semua kebohongan Sung Kwan. Untuk itu, tak lama kemudian Jeong dan Sung Kwan pun akhirnya menikah. Setelah menikah, Sung Kwan dan Jeong menetap di Korea dan tinggal di salah satu kondominium yang terletak di Hongseong. Tidak diketahui apa yang dikerjakannya saat berada di Korea. Tetapi yang pasti, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta melanjutkan segala kebohongannya itu, Sung Kwan rutin meminta uang kepada ibunya sendiri dan juga sering mengambil pinjaman ke bank. Dan yang lebih mirisnya lagi, semua tagihan banknya tersebut, ibunya lah yang melunasinya. Tanpa rasa bersalah, Sung Kwan pun menjalani kehidupan seperti itu selama lebih dari 2 tahun lamanya. Bahkan sampai dirinya memiliki 2 orang buah hati. Singkat cerita, suatu hari di tahun 2016, ibunya yaitu Lee menikah lagi dengan seorang pria bernama Jeon. Saat itu, Jeon membawa 1 orang putra berusia 13 tahun dan juga 1 orang putri yang telah dewasa dari pernikahannya dengan istri sebelumnya. Untuk itu secara otomatis setelah ibunya menikah lagi dengan Jeon, Sung Kwan pun akhirnya memiliki 2 orang saudara tiri.
Kemudian, setelah memiliki suami baru, Lee memutuskan untuk berhenti bekerja dan mulai memfokuskan untuk menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya, mengingat putra sambungnya yang masih sangat remaja dan juga membutuhkan sosok seorang ibu. Saat itu Lee pun juga berpikir bahwa sudah saatnya Sung Kwan belajar mandiri dan bertanggung jawab dengan kehidupan dan keluarganya sendiri. Dan cara satu-satunya untuk membuat putranya itu belajar mandiri hanyalah dengan berhenti menyokong kebutuhan finansialnya. Dengan begitu, Lee pun mulai memutuskan aliran dana rutin ke Sun Quan dan menolak memberikan uang kepada putranya itu meskipun Sun Quan memaksanya dan menghubunginya berkali-kali. Lee sudah mencoba menjelaskan kepada Sung Kwan bahwa dirinya sudah tidak lagi bekerja, sehingga tak bisa lagi memberikan uang secara rutin kepadanya. Namun, Sung Kwan tak mau mendengarkan apa perkataan ibunya itu. Sung Kwan merasa ibunya telah berubah setelah menikah, dan ia mulai membenci keluarga tirinya itu. Merasa Sun Quan tak bisa diajak berbicara dengan baik, Lee pun semakin menjauh dari putra kandungnya itu. Bahkan, Lee selalu menolak setiap Sun Quan mengajak untuk bertemu, karena ia tahu putranya itu hanya ingin meminta uang saja. Diperlakukan begitu oleh ibunya, Sung Kwan pun bingung harus mencari uang kemana lagi. Sementara kebutuhan keluarganya sudah sangat banyak dan semakin menumpuk setiap harinya. Berada di situasi buntu seperti itu, bukannya mencari pekerjaan, Sung Kwan malah mengatasinya dengan mengambil pinjaman lagi di bank. Ketika pinjamannya di bank sudah habis, Sung Kwan pun kemudian memberanikan diri untuk meminjam uang kepada mertuanya. Kala itu, untuk menarik simpati sang mertua, Sung Kwan memfitnah ibunya dengan mengatakan bahwa dirinya sedang terkena masalah finansial karena ibunya sedang mencoba menggerus dan mengambil harta kekayaannya. Tak hanya itu, Sung Kwan juga berkata kepada mertuanya bahwa ibunya sendiri berusaha merebut warisan miliknya. Entah bagaimana Sung Kwan mengarang semua cerita itu, tapi gilanya, mertuanya berhasil termakan dengan semua perkataan itu dan akhirnya meminjamkan uang kepada Sung Kwan dengan nilai yang besar. Dari yang diketahui, ketika kisah ini berlangsung, jumlah hutang yang dimiliki Sung Kwan bahkan sudah mencapai 65 juta won atau sekitar 738 juta dalam rupiah. Yang mana jika dirinci, sekitar 5 juta won atau 65 juta rupiah dari hutangnya adalah pinjamannya kepada bank. Sementara 60 juta won atau sekitar 679 juta rupiah sisanya adalah hutangnya kepada mertuanya sendiri. Tak hanya Sung Kwan, istrinya yaitu Jeong juga memiliki hutang kepada bank dan jumlahnya juga tak main-main, yaitu sebesar 15 juta won atau sekitar 169 juta dalam rupiah. Pusing terlilit hutang sedemikian besarnya tanpa bisa membayar, Sung Kwan pun berencana mengajak keluarganya untuk melarikan diri ke Selandia Baru. Ketika menyatakan rencananya itu kepada istri dan mertuanya, mereka pun bertanya kenapa harus pindah ke Selandia Baru. Dan lagi-lagi, untuk meyakinkan mereka, Sung Kwan pun harus menjelek-jelekkan ibunya sendiri. Kepada istri dan mertuanya, Sung Kwan berkata bahwa ibunya sedang berusaha menculik kedua buah hatinya agar bisa mendapatkan warisan yang seharusnya adalah milik Sung Kwan. Untuk itu, dirinya harus membawa istri dan juga kedua buah hatinya ke Selandia Baru untuk melindungi mereka. Dan lagi-lagi, istri dan mertuanya itu percaya dengan semua kebohongan Sung Kwan. Bahkan, mereka pun jadi ikut membenci ibu Sung Kwan karena kebohongan-kebohongan tentang Lee yang diucapkan oleh Sung Kwan, yaitu putranya sendiri. Setelah rencana pindah ke Selandia Baru mendapatkan dukungan dan persetujuan dari istri dan mertuanya, kini masalah lain yang muncul adalah perkara biaya. Masalahnya, kabur ke luar negeri dan tinggal di sana tentu saja membutuhkan banyak biaya. Sementara saat itu Sung Kwan tidak memiliki uang sama sekali. Sehingga di tengah segala kebingungannya tentang uang, Sung Kwan pun akhirnya merencanakan sebuah ide gila, yaitu merampok ibu kandungnya sendiri.
Singkat cerita, di suatu malam pada tanggal 20 Oktober 2017, ketika istrinya sedang membicarakan mengenai kepindahan mereka ke Selandia Baru, tiba-tiba saja Sung Kwan mengatakan kepada istrinya bahwa uangnya belum cukup untuk pergi ke sana. Dan seperti biasa, Sung Kwan pun menambahkan bumbu-bumbu kebohongan tentang ibunya kepada istrinya itu. Mendengar hal-hal buruk tentang ibu Sung Kwan dari putranya sendiri, ditambah mengingat bahwa Lee akan menculik buah hatinya, Jeong pun langsung panik dan berkata kira-kira begini, "Ambil aja lah uang kamu dari ibu kamu, itu kan uang kamu juga. Lagian mau kapan lagi kita perginya? Kamu mau ibu kamu nyulik anak kita?" Begitu kira-kira ucap Jeong kepada Sung Kwan. Lalu, ketika Sung Kwan bertanya bagaimana cara dia bisa mengambil uang dari ibunya, Jeong pun berkata kira-kira begini, "Ya ambil aja langsung, ibu kamu dikasih obat tidur dulu kek, apa kek?" Begitu ucapnya. Mendengar hal itu dari istrinya, Sung Kwan pun jadi mendapatkan ide untuk memuluskan rencana perampokannya. Untuk itu, keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 2017, Sung Kwan pun keluar rumah dengan membawa pisau dapur, lalu menyewa sebuah mobil di tempat rental. Kala itu, tujuan utamanya bukan hanya merampok saja, tetapi juga menyalurkan dendamnya kepada ibunya beserta keluarga baru wanita itu dengan menghabisi mereka semua. Lalu, dengan mobil itu Sung Kwan pun berkendara ke kondominium ibunya yang terletak di Yongin, Gyeonggi. Saat sampai di apartemen sang ibu, Sung Kwan pun mencoba bersikap seperti tamu biasa. Melihat Sungkam berada di ambang pintu, ibunya pun mau tak mau menyambutnya dan mempersilahkannya untuk masuk. Kala itu, di rumahnya hanya ada ibunya dan adik tirinya yang berusia 14 tahun. Sementara ayah sambungnya sedang pergi ke sebuah acara reuni dan saudara tirinya yang lain sudah tinggal mandiri di tempat lain. Ketika diperbolehkan masuk, Sung Kwan kemudian berkata kira-kira begini ke adik tirinya, ayah kamu kemana?" Ditanya seperti itu, adik tirinya pun menjawab bahwa ayahnya sedang di acara reuni. Lalu, setelah mengetahui itu, Sung Kwan pun kemudian menyuruh adik tirinya itu untuk menghubungi ayahnya dengan berkata kira-kira seperti ini, "Kamu telepon sana ayah kamu, bilang nanti dijemput aku bawa mobil soalnya." Kemudian adik tirinya pun langsung menghubungi ayahnya untuk menyampaikan pesan Sung Kwan. Dan saat itu pun ayah tirinya langsung setuju dan malah merasa senang karena Sung Kwan akhirnya mau mencoba dekat dengannya. Setelah melakukan perintah Sung Kwan, adik tirinya pun masuk ke dalam kamar dan meninggalkan Sung Kwan di ruang tamu berdua dengan ibunya. Tak lama setelah itu, Sung Kwan dan ibunya tiba-tiba saja memulai perdebatan tentang uang. Tak butuh waktu lama, amarah pun seketika menguasai Sung Kwan, sehingga belum sempat ia menggunakan obat tidur untuk melumpuhkan Lee, tangannya justru telah terlanjur bergerak terlebih dahulu dengan mengayunkan pisau yang dibawanya untuk menyerang Lee tepat di bagian leher. Diserang secara tiba-tiba seperti itu, Lee pun jatuh seketika tanpa sempat berteriak ataupun melawan. Sementara itu, Sung Kwan yang melihat Lee tergeletak kesakitan dengan cairan merah yang telah mengucur dari lehernya, bukannya berhenti malah melanjutkan aksi kejinya itu. Saat itu, ia mengayunkan lagi senjata itu tepat ke bagian dada Lee, hingga akhirnya Lee pun meninggal dunia seketika. Mendengar keributan dari arah ruang tamu, adik tiri Sung Kwan pun kemudian keluar dari kamarnya untuk melihat keadaan. Dan begitu melihat ibunya telah tergeletak tak bernyawa, remaja lelaki itu pun refleks langsung berteriak. Mengetahui ada orang lain yang menyaksikan aksi kejinya itu, Sung Kwan pun langsung mengalihkan pandangannya ke arah adik tirinya. Kemudian, tanpa ragu Sung Kwan pun berjalan mendekatinya dan langsung menyerangnya seperti sebagaimana ia menyerang Lee sebelumnya. Lalu, setelah berhasil menghabisi Lee dan saudara tirinya, Sung Kwan pun kemudian meletakkan jasad mereka ke atas kasur. Tak hanya itu saja, Sung Kwan juga menyayat wajah keduanya hingga mereka tak dikenali lagi.
Kemudian setelah itu, untuk menghilangkan jejak DNA dan sidik jarinya dari kedua jasad, Sung Kwan pun mengambil tepung dari dapur dan menaburkannya ke sekujur tubuh mereka. Dan terakhir, menutup kedua jasad itu dengan selimut. Setelah selesai dengan semua itu, Sung Kwan pun kemudian lanjut membersihkan sisa-sisa pengeksekusiannya di lantai ruang tamu. Lalu, setelah itu, ia mengambil ponselnya dan menghubungi istrinya melalui resepsionis kondominiumnya. Kepada istrinya, Sung Kwan berkata kira-kira begini, "Aku udah ngabisin 2 orang nih, tinggal 1 lagi." Sung Kwan tak menyadari kala itu percakapannya dengan Jeong telah terekam oleh sistem. Setelahnya, sesuai dengan rencana awal yaitu merampok Lee, Sung Kwan pun keluar dari unit kondominiumnya itu dengan membawa kartu ATM serta ponsel milik Lee. Tak lupa, Sung Kwan juga mengganti kata sandi pintu unit kondominiumnya itu agar tak ada yang bisa masuk ke kamarnya itu. Setelah itu, Sung Kwan pun bergerak menuju target selanjutnya, yaitu ayah tirinya. Begitu keluar dari kondominium, Sung Kwan pun membuka ponsel Lee untuk menghubungi ayah tirinya. Dengan ponsel itu, Sung Kwan pun berpura-pura menjadi ibunya yang memberitahu suaminya bahwa Sung Kwan sedang dalam perjalanan untuk menjemputnya di tempat reuninya. Tak lama kemudian, Sung Kwan sampai di tempat reuni ayah tirinya. Di sana, Jeon ayah tirinya telah menunggu kedatangan Sung Kwan, sehingga begitu Sung Kwan datang, ia langsung menyambutnya dan naik ke dalam mobil putra tirinya itu. Saat itu, tak ada satupun pikiran buruk mengenai Sung Kwan di kepala Jeon. Kemudian, Sung Kwan pun mulai berkendara membawa Jeon ke daerah Gangwon. Ketika Jengwon bertanya mengapa pergi ke sana, Sung Kwan menjawab kira-kira begini, "Ini ya, di sana ada rumah pensiun gitu. Bagus deh. Aku mau kasih lihat ke ayah aja." Begitu alibinya. Mendengar itu, Jeon pun merespon dengan senang dan ikut bersama putra sambungnya itu tanpa kecurigaan apapun. Namun, ucapan Sung Kwan itu tentu saja merupakan kebohongan. Karena sekitar pukul 8 malam, Sung Kwan menepi di sebuah tempat yang keadaannya sangat sepi. Dan di sana juga tidak terdapat CCTV. Tempat tersebut terdapat di Jalan Pyeongchang. Di sana, secara tiba-tiba Sung Kwan mengeluarkan pisau yang semula disembunyinya dan menyerang Jeon dengan benda itu hingga Jeon akhirnya meninggal dunia. Setelah mengetahui bahwa Jeon sudah tak bernyawa, Sung Kwan pun kemudian mengangkat jasad Jeon dan memasukkannya ke dalam bagasi. Lalu, Sung Kwan pun mengendarai mobilnya itu untuk menuju tempat tinggalnya. Kemudian bukannya mengembalikan mobil sewaannya itu, Sung Kwan malah meninggalkannya di parkiran kondominiumnya. Setelah berhasil merampok ibunya dan melenyapkan seluruh keluarga tirinya, keesokan harinya tepatnya pada tanggal 22 Oktober 2017, Sung Kwan pun mengajak keluarganya untuk kabur ke Seoul. Lalu, keesokan harinya lagi atau tepatnya pada tanggal 23 Oktober 2017, di Seoul, Sung Kwan pun kemudian menarik sejumlah besar uang dari rekening Lee. Adapun jumlah uang yang ditarik Sung Kwan dari rekening ibunya itu diketahui mencapai 120 juta won atau sekitar 1,3 miliar dalam rupiah. Setelahnya, Sung Kwan pun menukar sebesar 100 juta won atau sekitar 1,1 miliar dari keseluruhan uang yang diambilnya itu. Saat itu, ia menukarnya ke mata uang Selandia Baru sebagai persiapan kepindahannya. Tak hanya itu, Sung Kwan dan istrinya juga sempat berbelanja barang-barang mewah dengan uang itu, hingga menghabiskan sekitar 4 juta won atau sekitar 45 juta rupiah. Setelahnya, Sung Kwan pun langsung mengajak istrinya beserta kedua buah hatinya untuk meninggalkan Korea dan pindah ke Selandia Baru. Begitu sampai di Selandia Baru, Sung Kwan dan istrinya menempati sebuah rumah mewah entah dengan membeli atau menyewa. Lalu setelah itu, mereka pun kembali berfoya-foya dengan uang yang mereka rampok dari ATM Lee. Kala itu, keluarga itu bahkan membeli sebuah mobil SUV bermerek Mercedes, serta berbagai macam furnitur baru untuk rumah baru mereka.
Sementara Sung Kwan sedang menjalani kehidupan barunya bersama keluarganya di Selandia Baru tanpa rasa bersalah. Di Korea, kejahatannya kepada ibunya dan keluarga tirinya perlahan mulai terungkap. Kejahatan Kim Sung Kwan mulai terbongkar pada tanggal 25 Oktober 2017 atau sekitar 4 hari setelah tragedi naas itu. Adik perempuan Lee atau bibi dari Sung Kwan mengunjungi kondominium milik Lee. Saat itu, saudara perempuan Lee itu merasa khawatir karena Lee tiba-tiba saja tidak bisa dihubungi selama beberapa hari. Kecurigaannya itu pun kemudian semakin menjadi-jadi ketika Lee tak kunjung keluar bahkan setelah dirinya membunyikan bel dan mengetuk berkali-kali. Tak mendapatkan respon, adik perempuan Lee pun mencoba masuk dengan memasukkan kata sandi unit itu. Tetapi saat itu ternyata kata sandinya telah diubah. Panik dan khawatir, adik perempuan Lee pun akhirnya menghubungi pemadam kebakaran dan nomor polisi darurat untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Menanggapi laporan itu, pasukan pemadam kebakaran dan polisi pun mendatangi apartemen tersebut tak lama kemudian. Karena pintu unit kondominium milik Lee terkunci, pemadam pun terpaksa harus membobol lantai atas untuk memasuki tempat tersebut. Ketika mereka masuk, sekilas segalanya tampak normal-normal saja. Unit tersebut bersih dan rapi dan tak ada tanda-tanda perampokan apalagi pembobolan. Meskipun begitu, para petugas tak langsung meninggalkan unit itu. Mereka mencoba memeriksa tiap kamar secara keseluruhan, dan begitu mereka membuka kamar utama, bau menyengat langsung menyapa hidung mereka. Di dalam kamar itu mereka melihat suatu gundukan di kasur yang tertutupi oleh selimut. Penasaran dengan hal itu, salah satu petugas pemadam pun kemudian menarik selimut itu. Dan terkejutlah mereka ketika mengetahui bahwa apa yang ada di baliknya ternyata adalah 2 jasad dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Setelah penemuan itu, jasad Lee dan putra sambungnya pun langsung dikirimkan ke rumah sakit untuk diotopsi. Adapun pihak kepolisian langsung memulai investigasi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tak butuh waktu lama, polisi pun kemudian langsung menetapkan putra sulung Lee yaitu Sung Kwan sebagai terduga utama setelah melihat rekaman CCTV di sekitar kondominium. Setelah menetapkan Sung Kwan sebagai terduga, polisi pun kemudian mengikuti jejak lelaki itu melalui plat mobil yang dibawa Sung Kwan hari itu. Dan hasilnya, sekitar beberapa hari kemudian, petugas polisi pun akhirnya menemukan jasad Jeon di bagasi mobil yang terparkir di basement sebuah kondominium di daerah Hongseong. Setelah cukup yakin untuk menetapkan Sung Kwan sebagai tersangka, polisi pun mulai merencanakan penangkapan fisik kepada pria itu. Namun sayang, saat itu Sung Kwan sudah melarikan diri ke Selandia Baru bersama keluarganya. Di sisi lain, beberapa masyarakat perantauan Korea di Selandia Baru juga merasa curiga dengan Sung Kwan yang tiba-tiba saja muncul dan membeli barang-barang mewah, padahal terlihat tidak bekerja sama sekali. Akhirnya, atas kecurigaan itu, beberapa dari mereka pun kemudian melaporkan Sung Kwan beserta keluarganya kepada konsulat Korea di Selandia Baru. Begitu memproses laporan itu, konsulat Korea pun langsung mengetahui bahwa Kim Sung Kwan adalah buronan yang sedang dicari di Korea atas dasar tuduhan pengeksekusian. Untuk itu, mereka pun langsung menangkap Sung Kwan dan kemudian mendeportasinya ke Korea Selatan pada tanggal 11 Januari 2018, sekitar 70 hari setelah kejahatannya. Kemudian tak lama setelahnya, Jeong yang merupakan istri Kim Sung Kwan ikut turut pulang ke Korea Selatan secara sukarela. Ketika diinterogasi, Sung Kwan pun mengakui segala kejahatannya. Kala itu, ia mengaku tak sengaja mengeksekusi ibunya karena merasa kesal. Namun, polisi tak menerima alibi tak sengaja itu karena telah terbongkar bahwa Sung Kwan telah mempersiapkan mobil sewaan dan juga pisau dapur sejak sebelum dirinya berangkat ke rumah ibunya itu. Sementara itu, ketika penyidikan tengah berlangsung, istri Sung Kwan pun turut terseret dalam kasus itu karena dianggap terlibat dengan rencana Sung Kwan meskipun bukan sebagai kaki tangan. Lalu, setelah beberapa bulan menjalani persidangan, pada tanggal 24 Mei 2018, pengadilan pun akhirnya menjatuhi hukuman penjara seumur hidup kepada Sung Kwan dan 8 tahun penjara kepada istrinya, yaitu Jeong.
Saat itu Jaeyoung berusaha mencari pembelaan publik dengan berkata bahwa dirinya hanyalah seorang ibu yang ketakutan ketika buah hatinya dalam ancaman penculikan. Mulanya, publik sempat bersimpati kepadanya. Namun, ketika terungkap bahwa Jaeyoung juga turut menggunakan uang Lee untuk berfoya-foya, publik pun langsung berubah menjadi marah kepadanya. Adapun satu-satunya keluarga Jaeyoung yang tersisa, yaitu putrinya atau saudara tiri Sungkwan yang saat itu tidak tinggal di kondominium itu. Ia saat itu menyimpan luka dan dendam yang sangat besar kepada Sungkwan. Di tahun 2019, gadis itu pun kemudian membuat akun YouTube bernama Odanishim yang konten-kontennya adalah seputar kesehatan dan olahraga. Lalu, ketika akunnya menjadi besar dan dirinya sudah memiliki banyak subscriber, Odanishim pun membuat sebuah video pada tanggal 25 Februari 2023 yang membahas lagi mengenai kasus pengeksekusian massal keluarganya oleh kakak tirinya sendiri. Kala itu, tujuannya hanya satu, yaitu agar keluarganya tak terlupakan dan agar Sungkwan serta istrinya selalu mendapatkan hukuman sosial dari masyarakat.